Sahabat wanita, salam jumpa. Saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda, masih di acara Wanita Berpengharapan. Terima kasih banyak untuk sahabat wanita yang sudah berbagi tanggapan kepada kami. Terima kasih untuk semua usulan dan masukannya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berbagi pengalaman hidup. Doa saya kita semua tetap bisa sehat lahir batin. Hari ini saya ingin berbagi informasi berkaitan dengan kesehatan. Kalau bicara makanan, ternyata ada makanan yang perlu dihindari. Apa saja itu? Anda bisa menyimaknya di bagian pertama acara ini. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Kantari akan mengingatkan kita untuk memilih jalan yang benar. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ada satu nasihat begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Juga untuk makanan. Makan apa saja memang diperbolehkan. Tetapi tidak semua makanan berguna, dan tidak semua makanan membangun kesehatan tubuh kita. Dr. Reni menjelaskan begini. Makanan tidak sehat seringkali memanjakan lidah, bahkan menjadi pelarian dan pengobat hati, entah saat kita merasa gundah ataupun stres. Sayangnya, mengkonsumsi makanan yang dinilai tidak sehat justru bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit. Sebuah organisasi kesehatan menjabarkan begini. Ada beberapa ciri makanan berbahaya yang perlu kita waspadai. Antara lain, makanan yang diproses terlalu banyak. Tahap pemrosesannya membuat bahan makanan berkurang vitamin dan mineralnya. Makanan tinggi kalori tapi rendah nutrisi. Makanan tinggi garam dan gula. Makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Ini biasanya akibat digoreng. Apa yang terjadi kalau makanan yang dikonsumsi tidak sehat? Secara umum, tubuh akan kekurangan gizi. Biasanya juga, makanan yang tidak sehat itu mengandung kalori yang tinggi. Jadi Anda akan berisiko mengalami obesitas setelah mengkonsumsinya. Anda juga akan rentan mengalami penyakit jantung sampai diabetes, karena makanan berbahaya yang mengandung gula dan garam yang sangat tinggi. Jadi makanan yang digolongkan tidak sehat dan patut diwaspadai adalah makanan yang banyak mengandung gula, garam, lemak, dan pengawet. Tentu makanan-makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi ini sebaiknya dikurangi atau bahkan dihindari. Salah satu contoh jenis makanan yang tidak sehat adalah kentang goreng atau keripik kentang. Kandungan kentang memang menyehatkan tubuh. Tapi tidak begitu dengan kentang goreng atau keripik kentang yang sering Anda beli dari gerai makanan cepat saji. Karena kentang goreng dan keripik kentang itu tinggi kalori, sehingga bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, kentang goreng juga tinggi akrilamida. Ini suatu senyawa yang bersifat karsinogenik yang bisa menimbulkan kanker. Sebagai gantinya, Anda sangat disarankan untuk mengkonsumsi kentang dengan cara merebus atau mengukusnya. Sekali-sekali kentang goreng boleh juga, tetapi dengan cara penggorengan yang tepat dan dengan porsi yang tidak berlebihan. Kalau bicara gorengan, ini memang makanan sejuta umat. Semua orang pasti suka, minimal tempe atau tahu goreng. Bahkan beberapa potong bakwan dan pisang goreng di sore hari memang sangat sulit untuk ditolak. Tapi makanan yang digoreng dan dipanggang tetaplah makanan berbahaya.
makanan yang dimasak dengan cara digoreng seringkali padat kalori. Gorengan mengandung lemak trans dan lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Selain itu, mengolah makanan dengan cara digoreng juga bisa membentuk senyawa kimia berbahaya. Senyawa-senyawa yang dimasak dalam suhu tinggi berisiko menimbulkan penyakit jantung dan kanker. Hati-hati dengan makanan yang digoreng, perlu dibatasi atau bahkan dihindari. Selain gorengan, daging olahan seperti sosis, nugget, atau daging asap adalah contoh-contoh makanan yang perlu dibatasi juga konsumsinya. Karena makanan ini bisa membahayakan kesehatan kalau dikonsumsi berlebihan. Daging olahan memang harus melalui berbagai macam proses, sehingga kemungkinan kandungan gizinya berkurang. Belum lagi, makanan olahan sudah pasti menggunakan bahan pengawet supaya bisa tahan lama. Pada beberapa penelitian, salah satunya menyebutkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan diabetes mellitus. Ini mungkin bisa jadi ide kreatif. Anda bisa mengolah daging olahan sendiri dengan bahan berkualitas, jumlah terbatas, dan tanpa bahan pengawet yang bisa dinikmati seluruh keluarga. Banyak orang bilang junk food atau makanan cepat saji memang rasanya lesat. Istilah junk food berarti makanan rendah gizi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan harian tubuh. Contoh makanan cepat saji yang tidak sehat adalah kentang goreng, pizza, burger, ayam goreng, dan sebagainya. Meskipun punya cita rasa yang lezat, makanan yang termasuk junk food atau makanan cepat saji mengandung kalori tinggi dan hanya punya sedikit kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kalau terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji, Anda berisiko mengalami berbagai macam penyakit seperti obesitas, diabetes tipe 2, gangguan pencernaan, dan penyakit lainnya. Roti putih ini juga jadi catatan penting untuk diwaspadai. Meskipun sering disajikan sebagai menu sarapan pagi, roti putih sebenarnya tergolong sebagai contoh makanan yang berbahaya bagi kesehatan kalau sering dikonsumsi. Mengapa demikian? Roti putih terbuat dari karbohidrat olahan yang rendah dengan serat dan nutrisi penting lainnya. Para ahli pun percaya roti putih bisa menyebabkan kenaikan gula darah. Sebagai solusinya, Anda bisa mengganti roti putih dengan roti gandum utuh yang lebih menyehatkan karena lebih tinggi kandungan seratnya. Makanan lain yang patut diwaspadai adalah kue dan makanan manis. Berbagai jenis kue seperti kue kering bisa menjadi contoh makanan tidak sehat kalau Anda berlebihan konsumsinya. Terlebih lagi kue manis yang diproduksi dalam kemasan. Karena ini merupakan makanan tinggi gula olahan, tepung terigu olahan, serta tambahan lemak. Hal ini bisa meningkatkan kadar lemak trans dalam tubuh. Meskipun memang rasanya sangat lezat, seringkali kue-kue manis dalam kemasan tidak mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh, tapi justru mengandung kalori yang tinggi serta bahan pengawet. Minuman yang mengandung gula juga perlu diwaspadai. Walaupun memang menyegarkan, asupan kadar gula yang tinggi bisa dikaitkan dengan beragam penyakit. Misalnya, gula yang terlalu banyak masuk ke tubuh bisa menyebabkan resistensi insulin dan penyakit perlemakan hati atau liver. Gula juga dikaitkan sebagai faktor risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Itu sebabnya,
Air putih tetap menjadi minuman utama untuk mengusir rasa haus, sekaligus untuk kecukupan cairan dalam tubuh. Sebagai alternatif, perasan air lemon bisa Anda tambahkan untuk menambah kesegaran pada air putih tanpa gula. Jus buah kemasan ini juga patut diwaspadai. Kata buah di minuman ini tidak serta-merta membuatnya sehat. Jus buah kemasan mungkin mengandung vitamin, tapi para pakar sudah mengungkapkan bahwa jus buah kemasan yang dikonsumsi di atas 150 ml sama tidak sehatnya dengan minuman bersoda. Karena jus buah kemasan cenderung tinggi kalori serta punya kandungan serat yang sedikit. Untuk mendapatkan nutrisi dari buah-buahan, Anda lebih disarankan untuk mengkonsumsi buahnya langsung. Kalau ada masalah dengan gigi, Anda bisa mengiris buah setipis mungkin untuk bisa menikmati langsung nutrisi dan vitaminnya. Atau Anda bisa membuat jus untuk sekali minum tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Satu lagi, mie instan. Mie instan salah satu jenis makanan yang dikelompokkan sebagai makanan yang tidak sehat, yang sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Karena mie instan juga rendah akan zat gizi yang dibutuhkan tubuh seperti serat, protein, vitamin A, vitamin C, vitamin B12, kalsium, magnesium, dan kalium. Selain itu, satu bungkus mie instan mengandung kalori yang cukup besar, yaitu 350 kilokalori. Kalau tidak hati-hati, asupan kalori harian akan meningkat drastis dan membuat Anda beresiko kegemukan. Mie instan juga mengandung garam yang tinggi, dan ini bisa meningkatkan resiko hipertensi, stroke, kanker perut, dan juga penyakit jantung. Jadi sahabat wanita, makanan tidak sehat yang perlu dibatasi atau dihindari bukan karena bahan makanan yang tidak sehat, tetapi lebih kepada pengolahannya yang tidak tepat untuk menunjang kesehatan tubuh. Keripik kentang, makanan gorengan, daging olahan, makanan cepat saji, roti putih, makanan dan minuman manis perlu dibatasi konsumsinya atau bahkan dihindari karena ada kandungan gula, kandungan garam, dan kandungan lemak trans dan lemak jenuh yang bisa menyebabkan gangguan liver, ginjal, obesitas, diabetes, bahkan jantung dan hipertensi. Semua gangguan ini akan berdampak buruk pada organ-organ tubuh kita dan sangat mengganggu kesehatan kita. Jangan hanya berprinsip hidup untuk makan, tapi berprinsiplah juga makan untuk hidup, supaya kita bisa memilih makanan sehat dengan bahan makanan dan pengolahan yang sehat juga. Sahabat wanita, semoga pengetahuan ini menambah wawasan kita semua untuk bijak mengkonsumsi makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran Memilih Jalan yang Benar. Sesudah sebuah lagu berikut ini, silakan simak bersama. Setiap jam ya Tuhan.
Sahabat, banyak orang melanggar hukum karena melakukan pelanggaran dan kesalahan. Perbuatan apapun yang melanggar hukum akan menuai akibatnya. Kesalahan sekecil apapun bila melanggar kebenaran juga akan menuai akibatnya. Setelah menerima konsekuensi pelanggaran atau kesalahan, banyak orang yang menyesal dan akhirnya bertobat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki pengalaman berhubungan perbuatan atau jalan yang salah? Semoga Anda tidak akan pernah mengalami itu, karena Anda selalu memilih jalan yang benar. Sahabat, hidup di jalan yang salah tentu bukanlah 100% pilihan setiap orang. Setiap orang tentu ingin hidup di jalan yang benar. Namun, meskipun bukan pilihannya, banyak orang ternyata sengaja hidup di jalan yang salah. Ada kisah seorang bidan yang tidak mau disebutkan namanya menyadari bahwa dirinya telah hidup di jalan yang salah selama bertahun-tahun. Bidan ini telah ratusan kali membuang janin yang tidak berdosa. Itu berarti ia telah menjadi seorang pembunuh bagi ratusan manusia. Memang, dari hasil pekerjaannya, bidan itu mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan dari uangnya yang banyak itu, ia hidup enak dan nikmat. Namun, setiap hari, ia dihantui oleh rasa bersalah. Perasaan bersalah ini lama-kelamaan menghantui hidupnya. Kadang, ia ingin kembali ke jalan yang benar. Namun, ia lebih senang bergelimang uang daripada berhenti untuk berbuat dosa. Tanpa ia sadari, ternyata perbuatan dosanya dan pelanggarannya ini terungkap, dan ia dimasukkan dalam penjara. Uang banyak yang ia miliki tidak sanggup untuk membebaskannya dari penjara. Jadi, terpaksa ia harus hidup terkurung di penjara seumur hidupnya. Sahabat, tentu kita tidak akan mau kan hidup di jalan yang salah. Kita tentu ingin hidup di jalan yang benar dan hidup bahagia. Memang, hidup di jalan yang salah bisa saja memberi kebahagiaan dan kenikmatan. Tetapi itu sifatnya sementara. Karena hidup di jalan yang salah akhirnya membawa kita kepada hukuman dan penderitaan. Tidak ada seorang berdosa yang bisa hidup tenang dan bahagia. Tak ada orang yang jalan hidupnya salah, hidup aman dan tentram. Setiap orang yang hidupnya tidak benar akan bertentangan dengan hukum. Dan setiap orang yang hidupnya bertentangan dengan hukum akan menanggung hukuman. Dan setiap orang yang hidup di bawah hukuman akan menderita, karena tidak ada hukuman yang menyenangkan dan membuat hidup manusia bahagia. Menanggung hukuman selalu membuat hidup kita sengsara dan menderita lahir dan batin. Sahabat, orang yang memilih jalan hidup yang salah berkelakuan jahat, dan dalam Alkitab, orang yang berkelakuan jahat disebut juga orang fasik. Dalam salah satu nyanyiannya, Raja Daud menggambarkan dengan jelas kehidupan orang fasik. Gambaran orang fasik yang ditulis Raja Daud dalam Mazmur pasal yang ke-36, ayat yang pertama sampai yang keempat, Daud mengatakan, "Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya." Apa yang dikatakan Raja Daud tentang orang fasik atau orang yang hidup di jalan yang salah tentu tidak jauh berbeda dari apa yang kita ketahui. Kita tahu bahwa orang yang hidup tidak benar itu tidak takut Tuhan, melakukan kejahatan, tipu daya, dan tidak bijaksana,
dan akhir hidup orang fasik tentu saja penderitaan. Lalu bagaimana kehidupan orang yang memilih jalan yang benar? Mari kita lihat apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 119 ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi saya bacakan apa yang dikatakan Raja Daud tentang orang benar. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bahagia, itulah gambaran orang yang hidup tidak bercela, orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, dan orang yang tidak melakukan kejahatan. Lalu, bagaimana kita dapat hidup menurut perintah Tuhan? Bukankah itu hal yang sulit? Memang, menaati Tuhan itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, kita membutuhkan orang yang dapat membimbing dan memampukan kita. Dan hanya Tuhanlah yang bisa membimbing hidup kita pada jalan yang benar. Tuhan tidak akan membimbing kita menuju jalan yang salah. Tuhan tidak akan membimbing kita kepada penderitaan. Tuhan hanya membimbing kita pada jalan yang benar yang membahagiakan hidup kita. Jika kita saat ini sadar telah memilih jalan yang salah, mari kita kembali ke jalan yang benar. Kita tinggalkan jalan yang salah itu, dan kita datang kepada Tuhan memohon agar Tuhan membimbing kita untuk ke jalan yang benar. Tuhan tidak akan mau membimbing kita ke jalan yang benar bila kita tetap memilih jalan hidup yang salah. Kita harus memilih jalan yang benar dengan meninggalkan perbuatan dosa kita. Meninggalkan kejahatan kita agar Tuhan berkenan membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan akan mengajarkan kepada kita hidup yang benar, yang tidak bercela dan hidup yang baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud tadi, kita akan bahagia bila kita hidup menurut perintah dan hukum Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memilih jalan yang benar, karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Tuhan memberkati Anda. Amin. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sahabat wanita, memilih jalan yang benar bukan hanya dibutuhkan untuk kekuatan iman kita, tetapi juga untuk kesehatan tubuh kita. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini,
atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, jangan lupa memilih jalan yang benar. Di hadapanmu, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.